Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sehat semua? Sehat. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Siapa yang nggak masuk hari ini? Jose sama Dimas Sarsa. Terus siapa lagi? Korkap semua? Ya. Nah, kita doakan semoga mereka menang. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta satu orang pimpin doa dulu. Alif, pimpin doa Alif. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke. Kita materi hari ini rekayasa from AI. Kalau minggu kemarin kan sudah dibahas tentang AI sebagiannya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan bagaimana rekayasa from atau perintah yang kita masukkan ke dalam AI. Bisa nggak AI itu menampilkan apa yang kita harapkan? Begini ya. Oke. Lanjut. Jadi ini dasarnya. Sekarang tahun 2025 per Juni kemarin Amazon dan Apple itu memphk-kan 25.000 karyawan. Jadi sekarang katanya sarjana data science atau computer science tidak berguna. Nah, tapi sekarang semuanya diganti dengan AI. Mau nggak mau kita harus berbenah. Bukan AI-nya yang saya maksud, tapi bagaimana struktur berpikir kita bisa nggak diterjemahkan oleh AI. Misalkan kita membuat prompt, bisa di-file nggak? Bisa nggak hasil yang AI yang kita minta di AI sesuai dengan ekspektasi yang kita mau? Oke, contoh, kita nggak pernah menyadari dulu waktu saya zaman kuliah kerja skripsi, saya cari literatur di internet. Tapi sekarang banyak di sosial media yang menyelesaikan tugas akhir dengan bantuan AI, KA, ya? KA. Nah, padahal kita nggak pernah bayangkan sampai ke situ. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 1 menit, apa yang kita minta langsung selesai. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur utama. Tetap otak kita yang bekerja 75%. Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai sumber dasar. Oke, yang kedua, misalkan cipta lagu, puisi, itu hanya dengan sebuah ide, dengan sebuah perintah. Saya sering kemarin Bu Ana minta buatkan puisi, dimasukkan di buku puisi. Saya buatkan nggak nyampe 1 detik, di AI langsung keluar puisi. Hebat ternyata ya. Nah, ternyata generasi saya yang sudah tua ini kalau nggak berbenah, ketinggalan dengan teknologi. Nah, itu yang diminta oleh pemerintah, makanya ada pembelajaran KA ini biar siswa itu struktur berpikirnya lebih sistematis, ya, bisa bernalar kritis. Jadi disebut seni rekayasa prompt. Jadi bisa nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, nah tadi. Nah, kenapa ini penting pembelajaran KA ini? Pertama, keahlian masa depan. Hari ini kita belajar AI, tapi tujuannya masa depan saat kita bekerja. Terus, bagaimana menguasai interaksi dengan AI bukan lagi sebuah pilihan, tapi keharusan. Karena kalau berpikir dengan otak kita mencari literatur yang banyak mungkin memakan waktu yang lama, tapi dengan AI bisa mempersingkat pekerjaan kita. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan itu menjadi tolak ukur utama dalam proses kita mengerjakan tugas apa yang diberikan. Kemudian, kompetensi kunci di berbagai industri. Terus, prompt yang efektif itu keahlian yang paling dicari sekarang di dunia industri. Nah, makanya banyak sarjana sains itu di PHK karena kemampuan AI. Seharusnya dikerjakan 10 orang, bisa 1 orang dengan bantuan AI. Gitu ya? Terus, tadi sudah saya jelaskan lebih efisien, produktivitas, misalnya tugas kompleks, riset, terus kemudian pembuatan konten seperti kalian yang bergerak di media sosial, konten kreator,
Kemudian pendorong inovasi. Jadi dengan AE muncul ide-ide kreatif. Dulu kita nggak bisa menyelesaikan tugas, tapi dengan AE bisa selesai. Yang dulu kita nggak mampu kerjakan, dengan AE mampu kerjakan. Seperti contoh, misalnya kan jadwal pengayaan dengan banyak siswa mengambil 2 mata pelajaran. Kalau pakai otak saya mungkin 1 minggu nggak selesai jadwal itu. Tapi dengan AI bisa mengatur. Tinggal saya menganalisa, saya cocokkan mana yang pas dan tidak pas. Tapi dasarnya AI yang menentukan idenya. Saya tinggal kembangkan. Jadilah jadwal pengayaan TKA kalian. Oke ya? Terus yang kedua, daya saing profesional. Kalau kita nggak berbenah, seperti saya selalu ngomong di kelas, karakter kalian nggak bagus, maka talenta yang diharapkan dalam menghadapi tantangan industri 4.0 itu mungkin hilang di kita. Makanya kita harus berbenah dari sekarang. Contohnya ini, pernah lihat iklan ini? Mana sih? Oke, kita coba lihat. Pernah lihat iklan ini? Iklan mobil. Oh pernah. Pernah. Keren ya? Keren. Apa itu? Tier 3. Yang ini yang premium. Ya. Ini cuma pakai perintah. Pakai AI. Itu yang AI semua itu kan? Kalau menurut kalian itu AI atau bukan? AI. Kenapa AI? Itu yang akan kita coba hari ini. Walaupun nggak nyampe bikin video, tapi bagaimana reaksi AI jika kalian masukkan perintah. Ya, ada dua nanti tadi di judul itu ada zero dan view. Nanti kalian bandingkan zero-nya seperti apa, view-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, mana yang lebih baik. Boleh nggak kita pakai view, boleh nggak kita pakai zero. Ya, jadi sebelum itu saya mau ngetes kalian dulu. Bawa HP, HP-nya dikeluarkan. Saya punya di situ, kita lakukan pretest dulu. Saya mau tahu kemampuan kalian. Linknya ada di situ, tinggal kalian scan boleh. Kita kasih waktu 1 menit ya. Oke, 1 menit. Bisa terlalu banyak anutin, ya diam aja. Ada 4 nomor di situ, berita situ. 1 menit selesai, laporannya gampang. Nanti sebelum materi masuk, saya melihat dulu kemampuannya, pernah baca enggak atau pernah dengar enggak, gitu ya. Sudah? Sudah selesai? Oke, sudah ya?
Oke, sudah? Oke, nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita dengan soal yang sama kita adakan proses lagi. Oke. Jadi tadi sudah video tadi. Ini menjadi pertanyaan kita untuk pembelajaran. Pertama, jika AI adalah seorang seniman jenius, bagaimana cara Anda mendeskripsikan sebuah Mona Lisa agar bisa melukiskan kembali dengan gaya yang berbeda? Kira-kira ada nggak yang bisa ngasih ide ke saya? Ini ada gambar Mona Lisa nih, lukisan Mona Lisa. Kalau Anda AI atau Anda lah yang bekerja menggunakan AI, bisa nggak itu gambar itu kita gambar lagi pakai AI, bukan pakai tangan? Bisa. Apa yang harus kalian lakukan? Ada detail nggak di situ? Ada detail. Ada satu orang juga bisa kasih penjelasan ke saya kenapa bisa gitu ya? Coba, mari. Harusnya bisa karena artificial intelligence itu dia bekerja sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Nah, apabila terdapat perintah dan detail yang benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia bisa mewujudkan apa keinginan kita dan bagaimana kita ingin merubah sesuatu tersebut. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain ya? Ada, kita. Oke, ini sama ya. Buatkan saya rumah dengan memberikan seorang arsitek dana lengkap. Seperti tadi kata Ori, perintah seperti apa yang dimasukkan. Kalau misalnya gambar lukisan Mona Lisa, kalau kalian bisa membaca lukisan Mona Lisa detail, variabelnya masuk semua ke dalam perintah, maka lukisannya bisa jadi seperti aslinya. Contoh tadi mobil itu perintahnya sedikit atau banyak? Banyak. Nanti kalian akan coba. Oke. Terus yang kedua, nah ini sebelum sampai itu beberapa tujuan pembelajaran dulu. Tadi bagaimana kalian mengetahui atau memahami Zero Shot sama Few Shot Pro. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian nanti merancang Zero dan Few Shot Pro untuk menghasilkan konten seperti yang apa yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, bekerja dalam kelompok nanti menganalisa dari Zero Shot Pro-nya sama Few Pro-nya. Mampu kalian analisa apa perbedaannya, sebaiknya digunakan bagaimana dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, mampu menyampaikan temuan dan refleksi dari apa yang kalian coba hari ini. Ya. Kemudian yang berikut, ya, ini materi singkatnya sebelum kita bekerja secara kelompok. Cara kerja AI generatif. Ini sudah banyak yang saya pernah mendengar istilah LLM, Large Language Model, AI generatif. Ya, bayangkan seorang murid telah membaca miliaran halaman teks. Jadi AI itu bekerja berdasarkan lalu lintas data di internet. Bisa nggak otak kita seperti AI? Bisa. Kalau kalian baca miliaran data yang ada, miliaran buku yang ada, berarti otak kita sama kayak AI. AI itu juga sama seperti kita. Kalau sumbernya banyak, literatur yang kita baca banyak, berarti referensi otak kita banyak, bisa digabung. Cuman mungkin kecepatannya beda dengan AI. Kemudian, terus yang kedua, jika kita memberikan prompt, akan menggunakan pemahaman yang luas tadi, lalu lintas data tadi, maka AI akan menarik kesimpulan berupa output. Entah itu outputnya dia output yang benar-benar ada referensinya atau bahkan karangan AI sendiri. Nah, itu fungsi kita mengecek nanti keaslian itu benar nggak data itu ada atau tidak. Kemudian ada prinsip bacanya apa? Garbage in, garbage out gitu ya. Tempat sampahnya masuk dan keluar. Jadi kualitas, kejelasan dan kedalaman prompt Anda secara langsung menentukan kualitas, menentukan hasil yang akan dibuat oleh AI. Nah, nanti itu dua, prompt sama zero, view sama zero. Ini kita lewatin.
Kemudian ini strategi zero. Zero itu instruksi langsung tanpa contoh. Kemudian misalkan jelas konsep relativitas umum secara sederhana. Ini teori relativitas. Kemudian kapan kita menggunakan, misalnya menerjemahkan teks, terus merangkum artikel, menjawab pertanyaan faktual, atau seperti tadi buatkan saya gambar bunga, itu yang zero. Kemudian dari segi brainstormingnya, ide awal kemudian membuat draft pertama, itu dia di zero. Kemudian eksplorasi kreatif ketika Anda tidak memiliki format output yang kaku. Artinya dia sederhana sekali, tinggal kasih perintah sederhana, sudah. Kemudian efektif nggak? Menurut di sini dia kurang efektif, tapi nanti kalian coba benar nggak efektif. Buktikan ini nanti kalau dia tidak efektif, ternyata menurut kalian dia efektif, gitu ya. Kemudian yang view, perbedaan yang tadi, perbandingannya, tugasnya dia lebih spesifik. Klasifikasi data, banyak variabel yang harus kalian ketik sebagai prompt. Kemudian outputnya dia terstruktur, katanya dia ini. Tapi nanti kalian coba benar nggak, misalnya studi kasus tentang sentimen positif negatif. Ya, ternyata banyak siswa sekarang pakai AI. Ya, ini etikanya masalahnya apa? Informasi yang terdengar meyakinkan BAI, tapi belum tentu itu benar. Karena belum tentu sumber datanya ada. Banyak yang ngomong begitu mengerjakan tugas akhir skripsi, begitu buat latar belakang dengan AI, begitu dicari sumber datanya, ternyata artikel itu tidak ada, literaturnya tidak ada. Tapi dia hoax, gitu ya? Sama kayak kalian menjawab tidak berdasarkan bukti, berarti hoax. Ya. Oke, yang kedua solusi. Selalu kita manusia yang verifikatif dengan hasil yang diolah AI. Terus bias dalam data, bisa jadi itu copy apa namanya? Copyright. Ya, tiba-tiba kita buat pakai AI ternyata hasil karya orang lain. Nah, itu yang menjadi bias, masih areanya abu-abu. Nah, hukumnya seperti apa kita belum tahu. Kemudian solusinya bukan menggantikannya, seperti saya bilang tadi, membantu proses kreatif Anda, bukan menggantikannya. Selalu olah kembali, berikan ulasan, berikan sentuhan unik hasil dari AI. Kalau boleh AI-nya 25%, tapi 75% otak kita, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Saya minta kalian, ya, kita kerja dalam kelompok. Saya punya LKPD di sini. Nanti kelompoknya dibagi 4 orang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya sudah diatur. Ada yang kinestetik, auditori dan lain-lain ya. Ada yang kinestetik mencatat di situ, ada yang sambil membaca, ada yang boleh kalian cari referensi dari YouTube, boleh dan lain-lain. Ya, untuk menjelaskan jauh lagi. Siap? Siap. Videonya dulu. Silakan. Nanti 4 orang balik belakang. Belakang. Sekarang kalian gunakan LKPD diskusi dan nanti waktu 20 menit. Kalau ada yang bingung, tanyakan ya. Jadi kalau sudah bikin presentasinya kirim ke WA saya. Ya, sampai Pak.
Kira? Misalnya membantu KM Madu Sumbawa, kira-kira naik kelas gitu. Berarti kalau mau membantu Madu Sumbawa, anggaplah kita lagi promosi Madu Sumbawa nih. Kira-kira caption yang bagus itu seperti apa? Nah, kalian bisa menggunakan zero. Kalau zero itu berarti captionnya umum. Misalkan buat caption tentang pemasaran Madu Sumbawa, itu kan zero. Kalau view bisa tambah detail nggak? Misalkan buatkan pemasaran tentang Madu Sumbawa, misalnya tambahan misalnya dia madunya manis langsung dari hutan diambil sama petaninya atau apa, kesehatannya lebih terjamin gitu karena dia alami gitu kan. Nah, langsung dari hutan beda dengan ternak yang di ternak gitu kan. Boleh tambah detail itu di zero-nya. Nah, zero-nya kan ini kan contoh caption ini. Nah, kira-kira untuk menghasilkan caption seperti ini itu kalian bisa tambahkan apa nggak? Menunjukkan view. Bisa misalnya contoh kalau mengerjakan tugas misalnya jawab soal matematika misalnya ini, itu bisa nggak misalnya luas segitiga, terus untuk menghitung luas segitiga variabelnya harus ada ini. Nah itu view. Oke. Jadi kalau zero itu pendek saja. Nah, ya. Sip. Kalau misalnya membantu UKM Madu Sumbawa naik kelas, kira-kira kalau pasar madu itu caption apa yang bagus untuk ditampilkan mulai? Misalnya kalau pakai zero ini, misalkan captionnya apa? Benar. Buatkan caption tentang bagaimana penjualan Madu Sumbawa. Itu zero. Kalau view-nya bisa tambahkan misalnya apa? Ini contoh hasil dari manis alami, hasil dari tumbuhan, kira-kira kalau pakai view saja ini misalkan buatkan caption promosi Madu Sumbawa dengan khasiatnya bla 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 bla, rasanya semua bisa dilihatkan kayak gini. Tulis asal tulis aja nanti pertanyaannya sudah selesai. Ini kan tapi pas 30 itu panggil saya. Ya, tulis di situ. Nanti buat di HP, misalnya kalian pakai Gemini atau pakai ChatGPT atau Cici gitu ya. Nanti caption yang kalian buat tulis di situ. Di sana captionnya apa, promnya. Nanti hasilnya tulis di sini. Nah, ini sudah bagus belum? Kalau merasa belum bagus berarti jawab di sini. Kurang bagus. Kenapa? Karena misalnya kurang gitu ya. Kan nanti ada yang view itu. Nah, captionnya berarti dia captionnya lebih promnya lebih panjang, lebih detail. Misalnya tambahkan rasa madunya, kalau madunya alami langsung dari hutan, bla 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 bla. Karena kan bikin caption kayak bikin prom kayak gitu kan. Bisa semuanya? Gampangnya? Gampang. Bisa? Ya, tinggal 5 menit lagi. Bisa 5 menit lagi?
menuntun AI-nya. Nah, kalau misal kita nggak punya contoh yang bagus yang kita mau sama membuat hal tersebut si AI ini, apakah bisa dengan cara lain atau dengan melakukan deskripsi lain? Mantap, itu berarti variabelnya banyak gitu kan? Ya. Artinya kalau zero umum ya, misalnya gini nih, buat kan saya gambar cewek cantik. Oh, gambar cewek cantik. Tapi kalau detail misalnya, kan saya gambar cewek cantik, dia pakai berjilbab, kelihatan muslimah banget, kalem mukanya, kalau dipandang gitu gimana, mungkin menyejukkan, warna kulit ini, wajah asli, misalnya khas Indonesia atau Oriental gitu kan beda dengan yang tadi kan belum tentu ekspektasi kita karena aku bisa aja gambar cantik terserah dia, tapi begitu dikasih detail itu kan nggak ada contoh nih. Nah, artinya bedanya apa, mana yang lebih bagus nanti hasilnya gitu kan? Ini promnya yang berat kan tadi dari udah buat promnya kan detail. Nah, dengan teksnya nggak apa-apa, tulis aja. Sip ya? 2 menit. Dua menit lagi, cukup? Kan nggak harus contoh, variabel banyak pun dimasukkan itu masuk. Artinya nggak misalnya kan buat gambar buat HP udah dibuat ini. Oh, HP itu nanti harus dia desainnya unik, presisi segi apa gitu ya. Artinya kalau view itu berarti detail artinya kalau kita mau gambar bunga ini berarti detailnya masuk. Kayak saya bikin oh kalau kata ini masuknya Kita buat kesimpulannya. Buat kesimpulan. Apa? Ya, ngapain? Oh, boleh pakai hashtag, boleh nggak pakai hashtag? Boleh. Emang kalau promosi di sosial media harus ada hashtag nih? Enggak sih. Di sini hashtag apa? Ya, Di hashtag itu ya kalau orang mencari yang kata kunci. Berarti kalau orang tentang madu Sumbawa dengan hashtag itu berarti banyak kan yang ikutin madu Sumbawa. Ya. Nah, lihat ini zeronya. Enggak, bukan itu intinya. Kalau kamu pakai view, hasilnya seperti apa? Ya. Kalau kamu pakai view, hasilnya seperti apa? Apa bedanya? Terus ini kalau Mana yang lebih bagus menurut kalian? dia harus bikin lagunya. Kalau misalnya tugas umum, selesaikan soal matematika ini, Detail. itu view nggak? Atau zero? Zero. Nah, contoh yang view, misalnya soal kajian informatika. Nah, detail suruh jawabnya gitu lah. Terus berubah peraturan dan lain-lain gitu ya. Oke. Sudah cukup? Sudah ada hasilnya? Sudah ya? Oke. Gimana? Hasil diskusinya? Memuaskan hasilnya? Ya. Saya minta satu kelompok yang sudah mengirimkan ke saya tadi, ini saya akan pilih satu kelompok yang mengirimkan hasil file presentasinya. Kelompok siapa yang mau maju? Punya Widis? Oke. Saya buka dulu yang dikirimkan ke saya. Untuk Widis. Ini yang Widis. Oke. Ya. Nah, dari situ kamu di depan.
Di depan atau duduk di situ atau berdiri di depan? Atau berdiri di situ menghadap ke teman-temannya boleh? Di Oh, di depan sini, oke. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu sini deh. Ya. Jadi yang pertama kami sudah mencari 3 caption yang menurut kami bagus untuk digunakan mempromosikan madu lestari Sumbawa. Yaitu yang pertama ada nikmati manis alami dari hutan Sumbawa bersama madu lestari. Yang kedua ada sehatlah tubuhmu dengan tetesan keajaiban alam. Yang ketiga ada manis sehat dan alami, itulah madu lestari dari hutan Sumbawa. Menurut kami analisis tersebut cukup bagus, tapi hasilnya tuh masih terasa umum dan kurang unik. Lalu yang selanjutnya ada Yang kedua menggunakan view shot prompting. Kami menemukan hasilnya itu yang pertama seperti energi alami untuk harimu, pilihlah madu lestari sahabat sehatmu, dan menggunakan hashtag madu Sumbawa dan energi alami. Yang kedua dari hutan tropis Sumbawa hadir madu asli penuh khasiat, madu lestari alam dan step-stepnya, dan menggunakan hashtag madu asli ala sehat. Dan yang ketiga ada jaga kesehatan keluarga dengan kebaikan alam, madu lestari, alami, sehat, terpercaya dengan hashtag sehat alami dan madu Sumbawa. Kesimpulannya, teknik view shot menghasilkan caption yang lebih baik. View shot unggul karena memberikan contoh yang jelas sehingga AI bisa meniru gaya bahasa yang diinginkan. Peran contoh sangat penting untuk membimbing AI menghasilkan output yang sesuai. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mari. Oke, izin bertanya. Izin bertanya. Pertanyaan saya, dari analisa kalian, apa sih perbedaan yang signifikan dari teknik zero shot dan view shot? Nah, apabila view shot kita memaparkan contoh atau memberikan detail yang sempurna sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik. Lalu, apa bedanya dengan zero shot yang apabila kita tinggal memasukkan kata-kata yang kita inginkan? Dari analisa kalian. Terima kasih. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Gigi, yaitu yang pertama teknik view shot itu lebih menghasilkan caption yang baik, cuman dia kayak kurang detail apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau teknik view shot itu lebih jelas sama gaya bahasa yang kita inginkan. Ya. Jadi lebih ini ya, detail ya. Iya ya. Artinya kalau kita mau hasilnya bagus, berarti detailnya juga bagus gitu ya, dimasukkan. Walaupun nanti AI mengembangkan bahasanya gitu. Oke. Yang lain cukup? Ya, silakan duduk, makasih ya. Oke, tadi berarti sudah tahu bedanya semua? View dan zero? Berarti kalau nanti ada tugas sekolah, sebaiknya pakai view atau zero? View. Kenapa pakai view? Yang diharapkan nanti otak kita berpikir bagaimana menentukan variabel yang dimasukkan ke dalam view shot. Jadi otaknya jangan macet di situ.
kalau otak kita macet jadinya apa problem yang kita masukkan? Jadinya jenis zeronya. Contoh, saya nggak punya ide masukkan from, berarti larinya buatkan ini, tapi nggak ada detailnya. Nah, makanya banyak membaca literaturnya dicari, jadi bisa memasukkan variabel-variabel untuk from, view, shoot from. Oke ya? Oke, ini sudah tadi. Sekarang dari yang kalian pelajari tadi, ada nggak yang misalkan yang kalian kedepannya nanti kalau menggunakan itu bisa nggak cara berubah cara berpikir kalian menggunakan AI? Biasanya kan menggunakan AI yang zero. Nah, berarti kalau nanti ada tugas dari guru kalau memanfaatkan AI, berarti apa yang harus kalian lakukan? Oke. Kemudian kalau di sini yang penting intinya jangan pernah takut mencoba. Mau itu zero atau view. Kalau zero kan yang penting view-nya. Begitu kurang ya tambahkan lagi view-nya. Misalnya kan kalau di GPT atau di Gemini kan nggak cuma terbatas satu kali masukan kan? Misalkan masukkan view. Begitu masih kurang ekspektasi tambahkan lagi view short from-nya. Gitu ya. Nanti untuk yang pertemuan kita berikutnya kalian buat tugasnya gunakan view short from untuk promosi, misalnya apa yang kira-kira menarik yang ada di sekitar kalian. Boleh pakai gambar nggak? Atau poster atau cuma caption aja? Belum berani ke gambar? Caption aja, berarti minggu depan saya terima hasilnya. Caption yang menggunakan view paling minimal promnya 3 ya, 3 prom untuk view short promnya. Oke? Itu aja ya. Oke, penting sudah paham semua. Kita lanjut ke materi minggu depan. Hari ini kita cukupkan sekian. Pembelajarannya alhamdulillah semuanya mengerti. Satu orang dulu lah pimpin doa sebelum kita tutup. Siapa yang pimpin doa? Dari pimpin doa, dari pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar, ya. Belajar yang rajin karena masa depan bukan orang lain menentukan tapi kita sendiri. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Ya, yang belum belajar hari ini kita ketemu lagi minggu depan dengan materi